Baiklah semua, Bapak lihat dari kehadirannya hari ini, pada hari ini sangat lengkap semua. Selfie ada ya? Siti, Ferry, Ilham, Adila, Lalu, Yanti, Febri, Usman, Nirmala, Faradila. Oke, terima kasih. Untuk dimulainya kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan belajar pada hari ini kita mendapat keberkahan dari Allah SWT. Kepada Febri untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Nah, sebelum ke materi yang selanjutnya berkaitan tentang perlindungan dan penegakan hukum, Bapak ingin sedikit bertanya tentang materi minggu lalu, ya, berkaitan tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Segala sesuatu yang harus didapatkan Didapatkan atau oleh yang setiap orang. didapatkan oleh setiap orang. Sebelum lanjutnya, nah kita kan di masa pandemi ini, jadi untuk anak-anak selalu jaga kesehatan, protokol kesehatannya, maskernya memakai yang benar, ya. Jadi tolong untuk yang lagi maskernya lagi turun dinaikkan, ya. Jadi tetap kita menjaga protokol kesehatan. Sehat kan pada hari ini? Sehat. Jadi kita walaupun di pembelajaran yang serba terbatas pada saat ini, kita tetap semangat, harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah, ya. Karena memang sekolah kita pada saat ini sudah situasinya, alhamdulillah sudah kondisinya agak landai. COVID-nya landai itu maksudnya apa? Sudah agak berkurang, ya, dibanding beberapa bulan lalu yang sempat naik kasusnya. Oke, nah tadi sudah berbicara tentang hak. Sekarang kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Sesuatu yang wajib dilaksanakan. Tadi hak ada sesuatu yang kita dapatkan. Contohnya apa? Hak mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan kalau ada semua, ya. Nah, untuk sekolah hak pendidikan. Kemudian kewajibannya apa? Ya, sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu, tidak membolos. Alhamdulillah tadi kan pada tepat waktu semua. Sebelum acara ini tadi ada asinan, ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan Bapak lihat anak-anak di kelas 12-nya tidak ada yang terlambat untuk mengikuti kegiatannya asinan. Ya, kita tetap harus bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Oke, selanjutnya jadi materi pelindungan dan penilaian. Sebentar, Bapak. Yang muncul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada guru yang mengajar di ruang kelas. Mohon izin untuk anak-anak yang saya panggil untuk latihan rebana di ruang kantor. Atas nama Anissa kelas 12 IIS, Ega kelas 12 IIS, Winda Dwi. Kemudian untuk kelas 12 Nia atas nama Siti Rabi'ah, Rima, Sylvia, Melia. Kemudian untuk kelas 11 IIS itu Wirnawati dan Khairul Nisa. Sekali lagi mohon izin kepada Bapak Ibu yang mengajar di kelas. Saya memanggil siswa untuk latihan rebana di labor 5 atas nama Anissa, Ega, Winda, Dori, Siti Rabi'ah, Rima, Sylvia, Melia, Wirna, Khairul Nisa. Untuk dapat memasuki ruang waktu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Pak. Oke, silakan dibagikan di belakang. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit untuk melihat nih apa yang ada di pikiran anak-anak semua tentang gambar. Oh belum? Masih kurang? Ya, Pak.
bayangkan apa yang ada di pikiran Anda semua terkait gambar yang Bapak tampilkan atau Bapak berikan. Langsung ditulis saja. Bapak. Oke, alhamdulillah ini sudah bisa. Nah, sekarang kita ke sini. Muncul ya. Selain gambar itu, kemudian Bapak juga ingin memperlihatkan kepada anak-anak semua terkait tentang video dari perlindungan dan penegakan hukum. Namun sebelum lihat video, di sini ada tujuan pembelajaran. Ini adalah mengevaluasi praktek. Tujuannya apa? Setelah mempelajari ini materi ini, apa anak-anak semua tujuannya? Anak-anak bisa menguraikan pengertian perlindungan dan penegakan, kemudian menyimpulkan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Oke, ya. Nah, selanjutnya, selain gambar yang Bapak berikan, ada video yang ingin Bapak tampilkan anak semua. Nanti silakan dilihat videonya. Nanti kita sama-sama videonya. Kemudian kita ini video tentang apa? Apa hubungannya dengan materi kita? Betul? Ya. Oke, Pak. Oke. Nanti setelah lihat video itu selesai, Bapak ingin melihat komentar anak semua. Ya? Oh ya, bagaimana ya? Sudah ini sudah maksimal.
Kira-kira apa yang ada di pikiran Anda semua? Video apa kan? Tentang pelanggaran lalu lintas lah. Pelanggaran lalu lintas. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Video tadi. Banyak macamnya kan? Nah, menaati peraturan yang mengenal. Tidak menaati peraturan yang berlaku. Melawan arus, Pak. Melawan arus. Satu tadi tidak menaati peraturan lalu lintas, melawan arus, berarti melanggar peraturan. Nah, oke, banyak macam tadi ya. Salah satunya menerobos jalur busway. Tadi kan ada kan jalur busway yang dimana apa namanya polisi naik ke motor, kemudian ada yang berpura-pura menjadi patung, tukang sapu, batu, kemudian tadi yang polisi nekat tadi bapak dengar nekat sekali polisi. Bukan polisi yang nekat, tapi siapa? Pengendaranya sudah tahu melanggar, nanti kita harus segera berhenti atau menepi. Biasanya kan polisi kan kalau jangan pikir Pak, bukan. Nah ini pikir maksudnya. Jadi kita nggak boleh melawan, ya. Kenapa? Yaitu dampaknya ke kita juga. Kita harus mentaati. Kalau memang kita sudah tahu kesalahan kita di mana, ya kita segera untuk perbaikan atau menepi. Oke, ada pertanyaan sudah ini tentang video ini? Tidak? Oke. Oke, selanjutnya ini gambar yang sudah Bapak tampilkan tadi. Kemudian, nah, perlindungan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Nah, perlindungan hukum menurut Adi Hamzah adalah daya upaya dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun ya swasta, lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mengusahakan namanya pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kejahatan hidup dengan hak asasi yang ada. Jadi itu, ya. Jadi maksud dari perlindungan itu mengadakan pengamanan. Siapa yang melakukan pengamanan? Ya, lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah banyak. Ada kepolisian. Kemudian ada siapa lagi? TNI. Kemudian Pol PP. Terus? Disub itu sama disub. Dinas Perhubungan. Terus apa lagi? Damkar. Kita berlindung dari bahayanya apa namanya kebakaran dan sebagainya. Terus apa lagi? Banyak, ya. Yang paling utama di sini adalah kepolisian. Nanti setelah di materi selanjutnya ini kita akan pasti akan membahas tentang peraturan lembaga penegak hukum dan perlindungan hukum. Teman di luar itu ya kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim, ada advokat, KPK. KPK tahu kan KPK? Apa itu KPK? Kasus pemberantasan korupsi. Komisi. Jadi KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah inilah perlindungan hukum yang menurut Andi Hamzah. Selanjutnya yaitu Simanjuntak. Simanjuntak itu nama orang ya. Beliau juga mengikuti pengertian perlindungan, yaitu segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, ya, serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, seperti tadi video yang Bapak tayangkan. Nah, coba bayangkan aja kalau anak-anak semua ya, kalau seandainya ada pelanggaran tidak ditindak, apa yang akan terjadi? Akan terjadi lagi Pak. Hah? Akan terulang lagi. Akan terulang lagi. Kemudian apa lagi? Tidak menimbulkan cedera. Seperti kasusnya, kalau anak-anak semua pernah mungkin mendengar tentang pengibaran bendera Kejora. Nah, bendera Kejora di Sulawesi di Tower itu. Nah, itu lagi ditindak sekarang. Kemudian di Jawa Barat tentang munculnya NII. Ya. NII itu negara Islam Indonesia itu. Nah, itu mau muncul lagi. Itu waktu itu pernah ada muncul di Jawa Barat, kalau ada mana letaknya, tempatnya di mana? Ininya di Jawa Barat. Nah, ini pelakunya juga lagi sedang diburu. Ya, mudah-mudahan segera ditangkap dan segera ditindak. Karena apa? Segala bentuk
apapun NII, apapun bintang negara. Kemudian paling viral itu kemarin kan ada bendera HTI di KPK. Mungkin mana-mananya. Ada nggak nih? Wah, sering nonton Koreaan daripada yang ini kan. Tadi lupa. Saya kali-kali lihat berita tentang itu bendera HTI. Nah, segala bentuk apapun, ya baik HTI, baik apa tadi, bintang negara itu tahu? Enggak. Itu Apa? benderanya OPM. OPM itu Organisasi Papua Merdeka. Merdeka. Nah, dia ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Itu juga tidak boleh. Karena kita dari Aceh sampai Papua itu menjadi satu kesatuan Republik Indonesia. Jadi apapun bentuknya, ada pemberontakan, cuman penghinaan bendera aja, itu juga pasti akan segera ditindak. Jadi hati-hati anak semua untuk menggunakan lambang-lambang yang tidak tahu maksudnya. Ya, tiba-tiba anak semua dibelikan oleh temen nih jaket yang berlambang Palu Arit. Apa itu Palu Arit? PKI. PKI dengan bangga pakai ke Kota Bangku. Ya kan? Pasti dicegat di Polres. Kenapa? Karena PKI sudah dilarang di negara Indonesia. Jadi kita harus tahu nih simbol-simbol apa saja yang dilarang. Tidak boleh bangga ya. Mahal nih 1M walaupun kalian 1M. Dan jangan dipakai. Karena apa lambangnya itu yang akan mengenai kita sanksi hukumnya. Jadi hati-hati. Apapun bentuknya itu kita saja. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke. Selanjutnya, nah, makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum. Fungsi hukum apa itu? Dia cuma sebentar. Dia cuma sebentar. Yang penting dua fungsi. Fungsi hukum apa itu? Melindungi kepentingan manusia. Melindungi dari apa? Ya manusia itu sendiri. Ya kan? Kenapa melindungi dari manusia itu sendiri? Ya karena memang setiap orang itu mempunyai namanya kepentingan masing-masing. Nah, kepentingan itu harus diatur. Kenapa harus diatur? Ya, karena supaya tidak ada bentrok. Ya kan? Setiap orang punya kepentingan. Si A kepentingannya apa, si B kepentingannya apa. Kemudian ternyata di bawah kepentingan itu ada bentroknya, ada yang nggak setujunya. Ya akhirnya harus apa? Ya, hukum itu yang mana? Ya. Nah, selanjutnya nih, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut: menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Menjamin bagi setiap pelanggaran apapun sudah pasti harus ditindak. Datang terlambat, ambil sampah. Mungkin datang terlambat masuk gerbang sama Pak Jan suruh push up. Ya kan? Nah, itu bentuk-bentuknya. Ya. Kemudian yang kedua, menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemampuan, kebaikan, dan kebenaran. Kalau seandainya di sekolah ini nggak ada hukum, nggak ada aturan, apa yang terjadi? Nah, datang sekolahnya kacau kan? Apa yang terjadi? Kacau kata lalu. Contohnya apa kekacauan itu? Kalau tidak ada hukum, nggak ada aturan, tidak datang ke sekolah nih jam 10, jam 1 jam pulang. Kalau enggak jam 12 datang, jam 1 pulang. Dan itu menurut aturan. Nah, karena tidak harus sekolah kita, sudah namanya apa? 7.30 harus sudah sampai di sekolah, kemudian pulang ikuti aturan sampai jam 12. Kalau hari Jumat sampai jam 11. Nah itu, jadi kita pulang ya 11, nggak pulang duluan, tempat pagar dan sebagainya. Ya, oke. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri. Nah, contoh main hakim sendiri itu seperti apa? Pak, misalnya ada lading Pak, itu di tinju orang Pak. Dituju. Nah, ini nggak boleh dibakar. Apapun itu main hakim sendiri. Kalau itu main hakim nih, ada kemalingan. Contoh ya, Ya. contoh nih seandainya kalau ada ketangkap malingnya
polisi nggak ada nih. Kemana nih kita ngamalinnya? Pak RT, Pak RT atau Pak RW. Ternyata Pak RT, Pak RW-nya yang maling, Pak Lurahnya, ya kan? Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, ada pertanyaan? Ada? Belum? Belum, Pak. Oke. Saudara saya kita lanjutkan. Susah ya kalau dari sini. Nah, dengan demikian suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum. Nah, unsur-unsur ini harus mengandung perlindungan hukum. Yang pertama apa? Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Pemerintah melindungi kita enggak? Ya. Contohnya apa? Corona. Kemarin vaksin kan? Nah, itu bentuknya. Siapa yang ada vaksin kemarin? Tuhan, Pak. Hah? Vaksin galau? Nah, kalau itu ikutin. Jangan takut. Kenapa takut? Gak apa-apa. Kan nggak demam kan? Hah? Lemas itu karena ini memang vaksin yang kemarin itu kalau bapak efeknya itu nafsu makan tinggi. Jadi kalau bisa setelah itu kan konsumsi makan. Nah, ini ya. Mungkin berbeda setiap individu ya. Nah itu bentuknya kembali ke situ, bukan bentuk makanannya, ini kembali ke bentuk perlindungan. Perlindungan itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah sampai berjuang. Kalau anak-anak semua ingin melihat perjuangan negara Indonesia dalam mendapatkan vaksin, itu silahkan lihat perjuangan Menteri Luar Negeri Indonesia, ya, dalam memperjuangkan ini. Banyak negara yang susah untuk mendapatkan itu, tapi biasanya bisa dapat. Ini betul. Itu kita harus bersyukur. Kenapa? Ya, karena kita bisa mendapatkan vaksin itu tepat waktu. Dan alhamdulillah nih sekarang sudah mulai penerbangan sekarang aturan baru. Tadi bapak lihat di jalan, anak di bawah 12 tahun dulu nggak boleh terbang, sekarang sudah bisa. Ya, kemudian di Arab Saudi stiker-stiker yang apa namanya jaga jarak itu ketika sholat sudah dicopoti semua. Jadi itu bentuk syukur. Jadi kita harus apa namanya vaksin, insya Allah aman. Ya, tidak ada. Kalaupun ada efek samping itu ada namanya obat untuk menyembuhkan. Itu dalam bentuk vaksin saja. Apa yang dilakukan negara Indonesia? Pemerintah banyak. Ya, tadi kenapa polisi melakukan itu semua? Ya, karena untuk melindungi supaya aman. Ya. Yang lewat jalur busway supaya tidak ditumbur busway. Karena busway itu seperti kereta api lah, bebas apa? Ya kan? Kan itu banyak ini kasus kejadian itu, ya kan? Terdapat busway dan sebagainya. Ya. Nah. Kemudian jaminan kepastian hukum. Ada nggak yang apa namanya melakukan kejahatan tapi nggak dihukum? Ada. Apa? Contohnya? Hah? Korupsi. Oke, korupsi. Korupsi. Gimana? Iya, yang ada dalam semua. Oke. Bapak jelaskan nih, untuk masalah korupsi memang itu Bapak katakan oknum. Kenapa oknum? Karena tidak semua yang terutama yang bansos tadi kan, Ya, di daerah bansos itu yang melakukan korupsi. Hanya segelintir orang. Kemudian apakah di penjara atau disanksi? Ya itu kan sudah dibuktikan, sudah dipanggil dan sebagainya oleh pihak KPK. Ya. Untuk malah dengarkan bapak dulu nih. Nanti dulu ya.